Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahina Guru Pardosi dengan NPM C1C022132. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan sebuah laporan keuangan perusahaan yang datanya saya ambil dari IDX. Nah, saya di sini memilih PT EH Park Hotel. Nah, jadi setiap laporan keuangan itu biasanya akan ditampilkan langsung perbandingan 2 tahun. Contohnya seperti laporan keuangan yang saya ambil ini. Ini bandingannya yaitu 2022. Nah, di sini 2021. Nah, gunanya itu untuk apa? Gunanya itu supaya kita dapat mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan kita, apakah meningkat daripada tahun lalu, atau menurun, atau tidak meningkat atau menurun sama sekali. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu ada aset. Aset itu terbagi atas dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu bagaimana kita akan melihat seberapa mampu perusahaan bertahan di 1 tahun terakhir atau di suatu periode. Nah, sedangkan aset tidak lancar yaitu akumulasi dari aset yang terkumpul sejak perusahaan berdiri sampai saat ini. Nah, aset lancar ini terbagi atas kas dan setara kas, deposito, piutang usaha bersih, pihak ketiga, persediaan, perlengkapan operasi hotel, uang muka, biaya dibayar di muka. Nah, di sini terdapat jumlah aset lancarnya. Nah, aset tidak lancar terbagi aset tetap bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan, aset tak berwujud, dan di sini ada jumlah dari aset tidak lancar. Nah, kas dan setara kas itu kita akan melihat keberlangsungan sebuah perusahaan dan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dari kas dan setara kas ini. Nah, deposito ini merupakan uang yang disimpan dalam rekening. Sedangkan piutang usaha itu piutang yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Nah, pihak ketiga ini apa sih? Pihak ketiga itu adalah agensi resmi yang mengelola informasi bisnis di profil bisnis untuk bisnis yang tidak mereka miliki. Contohnya antara lain agensi digital marketing. Nah, persediaan adalah stok dari suatu item atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Perlengkapan operasi hotel ini adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjalankan operasi hotel ini. Nah, di sini terdapat uang muka dan biaya dibayar di muka. Uang muka dengan biaya dibayar di muka itu berbeda ya, teman-teman. Karena uang muka adalah pembayaran secara tunai yang dilakukan ketika ingin membeli barang dan aset yang cukup mahal secara kredit. Nah, sedangkan biaya dibayar di muka itu adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayar terlebih dahulu dan barang atau jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Contohnya yaitu prepaid rent atau biaya sewa gedung. Setelah itu prepaid insurance, prepaid salaries, prepaid interest, beban pajak, tagihan utilitas, iklan dibayar di muka.
Nah, berarti dari situ, dari penjelasan yang sudah saya bagi tahu, menandakan bahwa uang muka dan biaya dibayar di muka itu berbeda. Nah, di sini terdapat aset tidak lancar. Ini kan ada aset tetap bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, maksud dari aset tetap itu adalah tanah, bangunan, kendaraan, operasional, perusahaan, peralatan kantor, peralatan toko, perabot kantor, dan perabot toko. Nah, itu dikatakan kan eh, aset tetap bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu maksudnya adalah penurunan nilai. Nah, contohnya yaitu seperti kendaraan operasional perusahaan. Nah, kita tuh membeli kendaraan operasional perusahaan di tahun ini. Nah, di 3 tahun kemudian, kendaraan operasional kantor itu masih kita gunakan, tetapi kemungkinan besar eh, yang kita menggunakan kendaraan itu sudah menurun kemampuan kendaraan itu. Jadi yang biasanya kita menggunakan itu setiap harinya, jadi kita hanya menggunakan kendaraan itu di saat-saat tertentu dan hanya bisa jangka kendaraan itu tidak sebanyak dulu lagi seperti itu. Berarti dia sudah mengalami penurunan nilai. Itu yang dimaksud dengan akumulasi penyusutan. Nah, berarti aset tetap bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan itu yang dimaksud adalah nilai asli dari aset itu dikurangi dengan penurunan nilainya. Nah, aset tanah itu kan termasuk dengan aset tetap, tetapi tanah itu tidak mengalami akumulasi penyusutan atau penurunan nilai. Kenapa? Karena tanah itu merupakan aset tetap yang nilainya kemungkinan besar akan bertambah. Seandainya juga nilainya tidak bertambah, dia kemungkinan tidak akan menurun nilainya atau harganya setara saja. Kenapa seperti itu? Contohnya seperti ini. Nah, tanah itu berada di suatu tempat terpencil. Nah, saat ini di tempat terpencil itu sudah mulai dibangun sebuah perusahaan-perusahaan. Jadi tempat terpencil itu sudah menjadi tempat yang besar gitu. Ya, so pasti nilai dari harga tanah itu sudah meningkat karena dari dulunya itu adalah tempat terpencil, sekarang sudah menjadi tempat yang banyak perusahaan. Pasti banyak yang mengincar tanah itu. Seperti itu. Nah, ini terdapat jumlah aset lancar. Nah, di sini juga terdapat aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud adalah aset non moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomis masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasikan. Nah, di sini terdapat jumlah aset tidak lancar. Nah, ini adalah jumlah aset yaitu total dari jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar. Nah, di sini kan ada catatan nih. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih gunanya catatan itu? Apa hanya tampilan saja? Tidak ya teman-teman. Nah, catatan ini berfungsi untuk mencari rincian. Nah, contohnya yaitu di sini kan ada 3E,5. Nah, ini tuh untuk mencari akun tentang ini, kas dan setara kas, mencari tentang rincian kas dan setara kas. Jika ingin mencari rincian kas dan setara kas, maka kita lihat ininya. Contohnya yaitu kita cari 3E. 3E. Nah, ini kas dan setara kas. Disinilah penjelasan tentang kas dan setara kas. Itu ya fungsi catatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke liabilitas dan ekuitas.
Nah, liabilitas ini adalah kewajiban atau hutang, maka biasanya digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas. Kegunaannya untuk mengukur seberapa banyak sebuah perusahaan mengubah hutang untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Nah, indikasinya semakin rendah nilai DER perusahaan, maka semakin baik itu artinya perusahaan menjalankan bisnisnya lebih banyak dari modal daripada dari hutang. Contohnya seperti ini. Nah, kita menjalankan sebuah kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis ini kita lebih menggunakan yaitu modal kita daripada hutang. Nah, so pasti apa yang kas yang kita terima atau keuntungan yang kita terima itu lebih besar. Kenapa? Karena kita tidak ada menggunakan utang di dalam suatu kegiatan bisnis tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi membayar hutang di dalam sebuah perusahaan. Jadi kita tidak akan mengeluarkan uang untuk membayar hutang. Seperti itu. Nah, nilai DER yang wajar untuk sebagian besar perusahaan adalah antara 0,8 hingga 1,1. Tapi tidak bisa disamakan semua, khususnya perbankan yang usahanya sebagian besar dijalankan bukan dari modal sendiri. Nah, maksud dari modal sendiri itu contohnya seperti ini. Saya menyetor uang saya sebesar 100 juta rupiah ke dalam sebuah bank. Nah, 1 bulan kemudian saya ini sangat perlu uang gitu ya. Saya ingin menarik uang 100 juta itu untuk keperluan saya. Nah, saya tidak bisa menarik uang tersebut di hari ini juga. Kenapa? Karena kemungkinan besar pihak bank yang menerima duit saya sebesar 100 juta itu, mereka bukan menyimpannya, tetapi mengolah kembali duit 100 juta itu dan diberikan kepada pihak nasabah yang meminjam kepada bank. Seperti itu. Maka jika kita ingin mengambil duit kita yang 100 juta itu, maka kita akan membuat janji terlebih dahulu kepada pihak bank dan pihak bank akan memberikan uang itu di 2 hari atau 3 hari kemudian seperti itu. Nah, liabilitas juga ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu terdapat utang bank. Utang yang kita pinjamkan dari bank. Terdapat utang usaha, terdapat pihak ketiga, utang lain-lain, pihak berelasi, pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, liabilitas sewa. Dan ini jumlahnya. Dan di sini liabilitas jangka panjang itu terdapat liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak tangguhan, utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam 1 tahun, liabilitas sewa. Jumlah liabilitas jangka panjang. Nah, jumlah liabilitas ini dihasilkan dari total jumlah liabilitas jangka panjang ditambah dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, di sini terdapat ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Di dalam ekuitas kita dapat informasi berapa total saham perusahaan yang beredar. Bisa dilihat dari sini. Nah, di equity ratio ini kita akan membandingkan antara utang dan modal perusahaan. Nah, ini kan jumlah ekuitas. Dan ini jumlah liabilitas. Bagaimana kita melihat bahwa sebuah perusahaan kita ini ekuitasnya lebih tinggi daripada liabilitas? Maka kita akan membandingkan jumlah ekuitas dan jumlah liabilitas. Jika totalnya masih lebih tinggi ekuitas, berarti perusahaan kita masih positif. Atau perusahaan kita masih keuntungannya lebih besar. Kita masih menggunakan modal lebih besar daripada utang. Nah, ini terdapat jumlah liabilitas dan ekuitas.
Jumlah liabilitas dan ekuitas ini adalah yang kita sebut dengan total aktiva dan pasiva. Nah, setelah itu ada laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lain. Ini adalah bagian yang paling utama dilihat oleh para investor saham yang akan membeli saham. Itu akan langsung masuk ke dalam laba bersihnya. Nah, ini terdapat pendapatan, beban pokok pendapatan. Nah, laba usaha itu ada laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, laba tahun berjalan. Oh ya, maaf, tadi saya hanya mengucapkan laporan laba rugi ya. Itu kita mengucapkannya bukan laporan laba rugi, tetapi laporan laba rugi dan penghasil laba komprehensif lain. Maaf, saya sedikit teledor tadi. Nah, laba kotor ini terdapat yaitu beban usaha dan beban penyusutan. Ini adalah termasuk dalam laba usaha. Pendapatan beban lain-lain yaitu beban keuangan, penghasilan bunga, pendapatan keuangan, lain-lain bersih, pendapatan beban bersih, lain-lain yaitu laba sebelum pajak. Nah, ini penghasilan komprehensif lain. Nih ya, saya kasih tahu, penghasilan komprehensif lain itu bukan bagian dari laba rugi. Kenapa? Karena jika dia adalah bagian dari laba rugi, dia akan menjadi salah satu akun di sini. Dia akan ada di antara ini. Tetapi penghasilan komprehensif lain tidak ada di sini. Yang menandakan bahwa penghasilan komprehensif lain bukan bagian dari laba rugi. Nah, laporan komprehensif tahun berjalan ini merupakan penjumlahannya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan adanya perubahan modal yang didalami perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Nah, setelah ini ada laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi ini disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan di masa yang mendatang. Nah, ini terdapat arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada pembayaran kas beban usaha, pembayaran kepada karyawan, kas dihasilkan dari operasi, ini totalnya. Nah, pembayaran bunga dan bagi hasil, pembayaran pajak penghasilan badan, kas bersih dari aktivitas operasi, maaf. Ini totalnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu ini adalah catatan-catatan yang sudah kita jelaskan terlebih dahulu di halaman pertama tadi. Nah, selanjutnya yaitu ini. Jika terdapat seperti ini, maka membuktikan bahwa laporan ini telah diaudit. Nih, kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.
Nah, hal audit utama. Nih, terdapat kami melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal manajemen yang relevan sehubungan dengan cadangan, kerugian kredit, ekspektasian atas piutang usaha, tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.